سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat serta para anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita masih dapat meluangkan waktu kita. Kita masih dapat meninggalkan segala bentuk kegiatan kita. Kita masih dapat meninggalkan kesibukan kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita sama-sama bermohon kepada Allah dan sama-sama berdoa dan berharap kepada Allah, semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan doa kita kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah, kita termasuk umat-umatnya yang setia hendaknya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan dan tujuan kita Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, kebaikan amal ibadah yang kita lakukan, berharapnya adalah surga Allah. Ini yang kita impikan semuanya, yang kita dapat-dapatkan, yang kita harap dan selalu bermohon dan berdoa kepada Allah. Selesai sholat, di akhir, di ujung doa kita selalu kita baca dan berharap dan berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
kita Bapak dan Ibu, selalu kita baca setiap sholat 5 waktu sehari semalam. Dengan seringnya kita berdoa, dengan seringnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah merupakan bulan yang terakhir atau tahun yang terakhir 1443 Hijriah. Insya Allah satu hari ke depan atau 2 hari ke depan, tepat-tepatnya hari Sabtu, itu adalah jatuh pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Sudah 1 tahun lamanya Bapak dan Ibu kita beribadah, berjuang di bumi Allah. Segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah telah kita pakai. Segala bentuk nikmat Allah yang diberikan telah kita manfaatkan 1 tahun lamanya. Hari ini kita datang sampai di ujung-ujung tahun. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ibadah-ibadah yang setahun ini yang kita lakukan, apakah rasa-rasa ibadah kita itu sudah sempurna atau belum? Atau ibadah yang telah kita lakukan 1 tahun ini kira-kira sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah, ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu sebelum kita meninggalkan tahun 1443 Hijriah dan akan kita masuki tahun 1444 Hijriah ini. Kita harus melihat ke belakang, harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, apakah ibadah kita masih jalan di tempat? Atau ibadah kita ada peningkatan sedikit demi sedikit? Atau sebaliknya semakin menurun? Dulu bulan kemarin alhamdulillah penuh jemaah kita. Rutin kita salat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Tapi bagaimana dengan bulan ini? Apakah penuh juga salat jemaah kita? Bisa kita mempertahankan? Nah, ini kembali kepada diri kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita perbuat, itu adalah kita yang tahu dan kita yang paham bahwa di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan tentang bulan Hijriah ini. Di sana Allah mengatakan, kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwasanya ada 12 bulan yang tercatat, tapi di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang paling istimewa. Yang pertama ada namanya bulan Zulqa'dah, yang kedua ada bulan Zulhijjah, yang ketiga ada bulan Muharram, yang keempat ada bulan Rajab. Nah, bulan-bulan yang 4 ini adalah merupakan bulan-bulan yang istimewa diberikan oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi memang 12 bulan itu yang diakui, tapi ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang baik
yang dimuliakan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yang perlu kita pahami di sini makna hijrah yang kita lakukan, yang kita dengar sejarah demi sejarah kita baca, atau dari ustaz-ustaz yang menyampaikan pengajian-pengajian, atau dengan canggihnya dunia hari ini internet, bahwasanya hijrah itu adalah berpindah. Suatu peristiwa, suatu sejarah yang paling besar yang kita mengingatkan kepada kita. Begitu pentingnya kita mengingat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada hikmah yang terpenting, Bapak dan Ibu. Apa hikmahnya? Yang pertama di situ adalah menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini Bapak dan Ibu. Jadi salah satu hikmahnya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyatukan umat kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi ada hikmah di balik itu. Nah, maka kita berpindah. Itu adalah sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana hijrahnya kita? Mungkin kita tidak akan melakukan perperangan, mungkin kita tidak akan melakukan pembunuhan, mungkin kita tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Tapi kita bagaimana kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ibadah hari ini dengan ibadah yang lebih baik. Ini Bapak dan Ibu. Jadi hijrah kita, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih sama? Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita harapkan selama ini Bapak dan Ibu dengan harapan doa kita kepada Allah, maka susah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kita yang belum sempurna. Dia Bapak. Jadi untuk meraihnya kebahagiaan, doa yang kita baca itu Bapak dan Ibu supaya diterima oleh Allah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah kita harus paham dan kita duduki dulu Bapak dan Ibu tentang akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah bukan langsung membawa perintah sholat, bukan langsung membawa perintah puasa, bukan langsung membawa perintah zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi Rasulullah diutus yang pertama itu adalah mengajarkan akidah, ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Itu yang diajarkan. Seluruh para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengajarkan tentang keyakinan dan ketauhidan kepada Allah. Begitu juga dengan Rasulullah. Bukan diutus langsung perintah salat, bukan langsung membawa perintah zakat, haji dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana mendudukkan, meyakinkan umat untuk yakin kepada Allah. Ini Bapak dan Ibu. Ini yang pertama. Yakin kita dulu. Harus kita dudukkan akidah kita Bapak dan Ibu. Sejauh mana kita percaya dan yakin
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakin. Kadang-kadang kita Bapak dan Ibu melakukan ibadah itu sama hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban dan tanggung jawab. Ini orang Islam nih, orang beraku beriman kepada Allah. Apa kewajibannya? Sholat. Sudah dilakukan sholat? Sudah. Sudahkah betul sholat? Belum tahu. Sudah diterimakah sholat kita? Belum tahu. Nah, ini kita perhatikan. Kadang-kadang kita selesai sholat bermohon dan berdoa kepada Allah, kurang percaya dan yakin. Nah, kenapa muncul hal itu, kebimbangan dalam diri kita? Karena keyakinan dan akidah kita kepada Allah belum sempurna. Ini yang kita duduki dulu Bapak dan Ibu. Sejauh mana kita yakin kepada Allah. Nah, untuk menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Al-Quran yang diturunkan sebagai pedoman kita Bapak dan Ibu. Yang kita baca, bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya Allah itu memang ada. Semua yang kita miliki hari ini adalah berupa titipan dari Allah. Allah yang punya. Nah, meyakini ini Bapak dan Ibu. Kita berusaha bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi Bapak dan Ibu. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Kita pulang dari masjid ini selesai sholat isya, kita sholat. Tiba di rumah, kita tidur istirahat, bangun pagi. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Kita bisa berjalan, bisa kita pergi kemana-mana yang kita inginkan, memiliki kekuatan dalam tubuh kita. Siapa yang memberi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meyakini pemberian nikmat dari Allah itu Bapak dan Ibu, nah itulah hubungannya dengan akidah kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak yakin kita kepada Allah Bapak dan Ibu, tak duduk. Syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya sekedar hafal dari mulut kita, tidak menempel di dalam hati kita Bapak dan Ibu, dan yang namanya syahadat itu, nah itulah yang akan merusak seluruh ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, tidak ada nilainya karena keyakinan kita kepada Allah belum sempurna. Ini Bapak dan Ibu yang pertama. Yang kedua, setelah kita yakin dan percaya kepada Allah bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada ini adalah Allah yang punya, kita lahir, Allah yang memberi kehidupan, baru kita buktikan keyakinan kita tadi dengan sholat, ibadah, baru dilakukan. Rasulullah SAW setelah menanamkan keyakinan, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keesaan Allah kepada kaum kafir Quraisy Bapak dan Ibu. Setelah itu baru datang perintah sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Bapak dan Ibu. Jadi begitu juga kita. Kalau tidak yakin kita dengan Allah, apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita bersedekah? Apa gunanya kita berinfak habis-habis uang, tapi kita tidak yakin dan percaya kepada Allah? Harus kita buktikan keyakinan kita. Nah, kalau seandainya kita sudah yakin dan percaya kepada Allah, sudah duduk keyakinan dan keimanan kita dalam diri kita Bapak dan Ibu,
dan sudah kita buktikan dalam kehidupan kita, kita lihatkan, kita lakukan, ini perintah sholat. Nah, baru membawa manfaat ibadah tadi Bapak dan Ibu. Nyaman rasanya sholat. Karena saja orang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabare-bare aku pun keracunan itu keracunan kalau katakan azan batu mandang batigan itu kalau keyakinan sudah pokok. Tapi kalau belum Bapak dan Ibu, ini yang selalu menunggu nantilah. Waktu zuhur kan masuk jam 12.30. Waktu asar kan masuk pukul 15:45. Lama waktu zuhur lagi. Jadi akhirnya apa? Tunggu menunggu, sibuk dengan pekerjaan yang kita lakukan, akhirnya sholat lalai. Maka itu makanya Bapak dan Ibu dalam surat Al-Ma'un itu Allah menjelaskan fawailul lil musallin. Belum jaminan Bapak dan Ibu kita ibadah sholat, ruku, sujud setiap hari, setiap saat Bapak dan Ibu, sampai bengkak kaki kita karena sholat. Belum dijamin kita diterima ibadah sholat kita oleh Allah. Lihat dulu waktunya. Ia sholat juga Bapak dan Ibu, tapi sudah pukul 3. Ia sholat juga Bapak dan Ibu, tapi sudah jam 3:15. Selesai sholat zuhur, sholat asar masuk, tetap sholat. Nah, inilah fawaidul musallin. Nah, kalau seperti ini kita melakukan ibadah terus menerus, kita perbuat dari dulunya, menjadi rutinitas kebiasaan kita Bapak dan Ibu. Nah, ini yang susah merubahnya. Menunggu waktu. Kalau seandainya kita Bapak dan Ibu yakin dan percaya kepada Allah, berapa banyak rumah yang ada di sekeliling masjid kita Bapak dan Ibu mungkin penuh dengan jemaah. Tidak akan seperti ini Bapak dan Ibu sholatnya. Mungkin sholat jemaah yang kita lihat seperti kita melihat sholat Aidil Fitri, sholat Aidil Adha, atau sholat Jumat bagi apa-apa. Ramai. Mungkin seperti itu kita melihat sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Kalau seandainya kita betul-betul yakin dan percaya kepada Allah. Ini Bapak sholat. Sudah kita lakukan, yakin kepada Allah, sudah melakukan ibadah, perintah semua bentuk amal ibadah, sholat, zakat dan semuanya. Baru yang ketiga Bapak dan Ibu, akhlak. Kalau bahasa kirim ini karakter namanya. Akhlak ini Bapak dan Ibu cerminan dari sholat yang kita lakukan. Kalau seandainya ibadahnya baik, keyakinannya kepada Allah elok, insya Allah akhlak di tengah kehidupan masyarakat elok pula. Itu tidak dibuat-buat ke Bapak dan Ibu. Bagaimanapun kita akan berbuat kebaikan, disengaja, tapi kalau di dalamnya rusak, kalau ibadahnya rusak Bapak dan Ibu, nah ini susah. Tapi kalau seandainya sholatnya baik, keyakinannya baik, insya Allah akhlaknya akan elok juga. Kenapa? Karena sholat itu membawa kepada dirinya Bapak dan Ibu, membawa manfaat ke dalam dirinya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, akan membawa ke dalam dirinya. Orang akan paham, orang akan tahu, terlihat. Tidak perlu dilihatkan, tidak perlu ditontonkan. Orang sudah paham dengan perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Ini Bapak dan Ibu, ini cerminan. Jadi kalau seandainya masih ada tertanam dalam diri penyakit, namanya penyakit hati, Bapak dan Ibu, jadi salah orang,
dia ibadah Allah. Bariso ibadah dan kita pabuek salamuko. Allah sesuai dengan ketentuannya, Allah sesuai dengan aturannya atau enggak? Kalau alun sesuai, kita pak elok ibadah awal. Kita pak elok keyakinan kita kepada Allah. Allah insya Allah akhlak itu akan mandiri. Kenapa? Orang yang rajin sholat, orang yang yakin kepada Allah Bapa dan Ibu, tidak akan namuh berbuat jahit tu. Tidak akan namuh berkecek-kecek kotor tu. Tidak akan namuh melakukan maksiat tu. Tidak akan namuh melakukan dosa tu. Walaupun orang tidak tahu apa yang diperbuat, maka orang tersebut yakin dan percaya bahwasanya Allah memperhatikannya. Ini kalau sholat membawa manfaat dalam dirinya Allah. Tapi kalau belum, lihat lagi ibadahnya Allah. Bukan ruku sujud ganda. Kalau sholat ini Bapak dan Ibu, kalau dalam ilmu tasawuf, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih dan rapi pakaian. Pakaian yang kita pakai ini Bapak dan Ibu, bersih dan rapinya itu bukan karena dicuci di laundry, bukan dicuci dengan rinso, bukan dicuci dengan deterjen, enggak. Tapi asal usul pakaian yang kita pakai untuk ibadah sholat itu dari mana? Itu rapi bersih itu. Kalau orang tasawuf. Jadi dasarnya di mana dapatnya pakai baju yang kita pakai ini, dibeli dari mana uangnya, yang halal kan, yang haram kan? Itu yang bersih. Bukan bersih karena di laundry. Ini Bapak dan Ibu. Itu diperhatikan, dilihat. Jadi banyak Bapak dan Ibu rakyat-rakyat yang ibadah. Apalagi kadang-kadang kita dari pagi kita bekerja, sholat zuhur pakaian satu juga, nanti asar masuk lagi itu juga pakaiannya, masuk maghrib lagi itu juga pakaiannya sampai isya. Sementara ketika kita pergi acara khusus, Bapak dan Ibu, ada acara walimahan, cara barale. Kalau tidak ada baju nerancak dibalik supaya awak tampilan gagah, rancak dan kopai kondangan. Tapi ketika ibadah Bapak dan Ibu, tidak pernah awak merapikan badan awak. Kadang-kadang kita lah bakar rajo dari pagi, awak bakar rajo memerasian rumah, lah babaun, lah bapalu-palu, lah masuk waktu zuhur. Indah lo diganti baju, indah lo mandi, langsung lo baudut, langsung sholat dulu. Nah, ini bersih. Bagaimana Allah akan menerima ibadah sholat kita, sementara kita yang sholat saja yang melakukannya Bapak dan Ibu, berbaun pakaian kita, berbaun badan kita, tidak nyaman kita sholat. Bagaimana Allah akan menilai ibadah kita? Ini Bapak dan Ibu. Jadi harus bersih. Kalau siapa karajo mandi, dulu merasihan badan awak, ditukar pakaian awak dan elok nerancak. Tidak perlu kena baru tapi berasi. Nah sementara kita ibadah model itu dari mana Bapak Ibu? Itu lakukan selama ini. Maka momen kita akan memasuki tahun Hijriah yang baru 1444 Hijriah ini Bapak dan Ibu, mari kita koreksi ibadah kita, kita jaga lagi ibadah salat kita. Karena ini kunci seluruh ibadah Bapak dan Ibu adalah ibadah salat. Silakan kita bekerja apapun, silakan kita aktivitas kita apapun,
Jadi jangan ketika badan kita sudah kotor, pakaian kita sudah kotor, walaupun di bawah sholat tidak akan membatalkan sholat kita Bapak dan Ibu, tapi kenyamanan kita beribadah. Kita sendiri saja yang melakukan tidak nyaman dengan bau badan kita, dengan bau pakaian kita, apalagi Allah ketika menilai ibadah kita. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kita bandingkan kehidupan kita yang kita lakukan dengan ibadah yang kita perbuat. Maka kilo-kilo Bapak Ibu yang lebih penting dia di kehidupan waktu ini. Yang rapi itu kapai berjalan, kapai beralih atau kapai ibadah. Bu, banyak kapai beralih. Ya, nah ini yang harus kita ubah. Jadi kembali Bapak dan Ibu bahwasanya akhlak tadi adalah cerminan dari sholat ibadah yang kita bangun. Orang yang sholat tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang sholat tidak akan berbohong. Orang yang sholat tidak akan menaruh penyakit hati dalam dirinya. Orang yang sholat tidak akan sombong dia. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau masih ada tertanam hal-hal penyakit-penyakit itu dalam diri kita, perbaiki lagi ibadah kita Bapak Ibu. Jadi salahan orang lain. Jadi berangkan orang calik kepada diri awak, baah kok sampai model itu. Baah model itu tak jadi kepada aku. Kita koreksi ibadah awak. Mungkin ada ibadah awak yang lalu sempurna, mungkin ada ibadah awak yang lalu elok, maka kita elok dan kita merancang. Ya Pak ya. Jadi momen kita dalam menyambut akan menyongsong tahun-tahun Islam, mari kita hijrah dari yang baik yang lebih baik. Mungkin ibadah kita belum sempurna, kita tinggalkan yang tahun ini, kita masuk tahun baru, kita sempurnakan ibadah kita. Mungkin sholat jemaah kita tahun ini belum sempurna, masuk tahun baru kita sempurnakan sholat jemaah kita. Mungkin bersedekah kita tahun ini belum sempurna, belum baik, kita perbaiki tahun-tahun baru nanti. Ini adalah hijrah, berpindah kita Bapak dan Ibu. Hijrahnya Rasulullah SAW adalah menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Sementara kita hijrah pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita memaknai hijrahnya Rasulullah bisa menyatukan umat, dan bagaimana hari ini kita hijrah untuk memperbaiki ibadah kita dan juga sosial kita bermasyarakat. Bapak dan dalam Al-Quran ini ada dua yang harus kita perbuat. Yang pertama ada namanya hablullah, yang kedua ada namanya hablum minan nas. Jadi kita tak bisa hidup sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Kita butuh yang namanya manusia. Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, kita butuh bimbingan, kita butuh nasihat ya dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah ya ibadah, sholat, bersedekah dan sebagainya, itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hubungan kita dengan manusia? Nah, inilah akhlak tadi kita perbaiki. Kalau seandainya akhlak kita baik, insya Allah hubungan kita dengan manusia akan baik. Orang datang, orang bertemu dengan kita nyaman. Kalau disapa, assalamualaikum, assalamualaikum, tenang, damai rasanya kalau orang bertemu dengan kita. Kalau seandainya kita tidak ada, orang rasa kehilangan, orang rasa kesepian. Nah ini sudah terdapat ibadahnya, sudah memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu, ibadah itu bukan untuk sekedar melepaskan kewajiban kita. Kalau hanya ibadah itu hanya sekedar melepaskan kewajiban dan tanggung jawab kita Bapak dan Ibu kepada Allah, sama dengan ibaratnya kita makan untuk melepaskan kelaparan kita. Kalau seandainya makan itu memberikan manfaat dalam dirinya,
maka dia akan memikirkan apa yang akan dia makan. Apakah ini baik atau tidak, apakah ini cocok dimakan atau tidak. Itu adalah sudah memberikan manfaat. Tapi kalau hanya sekedar memenuhi kewajiban, nah ini Bapak dan Ibu, tidak tentu yang halal, yang haram, yang penting perut kenyang. Nah begitu juga kalau salat itu memberikan manfaat, kalau hanya sekedar melepaskan kewajiban, dilakukan saja. Terima tidak diterima bukan urusan saya, itu adalah urusan Allah. Itu sekedar kewajiban. Apakah bisa memberikan manfaat kepada diri kita? Tidak. Kalau seandainya sholat memberikan manfaat kepada diri kita, kita perhatikan dulu syaratnya. Bagaimana syarat-syarat wajib sah sholatnya, bacaan sholatnya, tata cara wudunya. Itu kita perhatikan. Nah itu kalau sudah memberikan manfaat dan keuntungan. Bagaimana kalau tidak Bapak dan Ibu hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi dengan menyongsong menyambut tahun baru Islam ini Bapak dan Ibu, bukan hanya kita merasa bahagia, merasa sedih, atau juga merasa senang, tapi bagaimana kita bisa menjadikan tahun baru Islam ini adalah sebagai momen yang terbaik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita ke depannya. Jadi tidak ada lagi kepada dulu, kita harus memperbaiki ibadah kita lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu itulah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau lebih kurang